Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika SMK kelas 10. Kita akan meneruskan pembelajaran yang minggu kemarin kita belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Sekarang pertemuan yang selanjutnya yang sekarang kita akan belajar mengenai penerapan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Nah, syarat-syaratnya sama seperti yang kemarin, hampir sama segalanya, tetapi yang berbeda di sini adalah soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan atau bisa menerjemahkan dari sebuah soal cerita yang kita sajikan dalam model matematika untuk mendapatkan suatu himpunan penyelesaian atau daerah selesaian dalam bentuk grafik atau gambar. Baik, kita langsung saja ke permasalahannya anak-anak. Misalkan di sini ada sebuah luas lahan parkir sebesar 400 meter persegi, di mana luas rata-rata satu mobil itu 8 meter persegi dan luas satu bus itu 24 meter persegi. Luas lahan parkir hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Buat model matematika dan gambarkan. Ya, di sini berarti kita misalkan X ini menyatakan jumlah atau banyaknya mobil dan Y ini menyatakan banyaknya bus. Maka misalkan penjumlahan mobil ditambah banyaknya bus dalam sebuah lahan parkir itu pasti harus lebih kecil dari atau sama dengan 20. Kenapa harus 20? Karena 20 ini menyatakan jumlah maksimal antara jumlah bis dan mobil. Berarti X plus Y, jumlah mobil dan bus itu harus lebih kecil atau sama dengan 20. Ini kendala yang pertama. Kemudian kita lihat lagi. Di sini adalah luas lahan parkir itu tidak boleh lebih dari, luas lahan parkir itu 400 meter persegi, berarti tidak boleh lebih dari 400 meter persegi jumlah antara mobil bus dan mobil biasa. Berarti mobil itu luas satu mobilnya 8 meter persegi dan bus itu 24 meter persegi. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah 8x. Kenapa 8x? Karena 8 ini menyatakan luas satu mobil dikali X banyaknya mobil ditambah luas satu bus 24 dikali Y ini adalah banyaknya bus harus lebih kecil dari 400 meter persegi. Nah, berarti kita sudah mendapatkan dua persamaan, berarti X ditambah Y itu lebih kecil dari 20 dan 8x plus 24Y itu harus lebih kecil dari 400. Kemudian syarat yang lainnya itu pasti sudah jelas bahwa X itu atau mobil itu harus lebih besar dari 0 dan Y juga harus lebih besar dari 0. Nah, kita bisa langsung gambarkan di sini dalam sebuah diagram kartesius. Dalam sebuah diagram kartesius, untuk yang ini, untuk X-nya sama dengan 0 pasti Y-nya sama dengan 20. Misalkan 20 di sini. Untuk Y-nya sama dengan 0, seperti minggu kemarin, pasti X-nya juga sama dengan 20. Nah, kita hubungkan kedua titik ini dengan garis tegas. Kita mendapatkan persamaan X plus Y lebih kecil dari 20. Nah, ini lebih kecil 20. Kita belum tentu tahu kemana arah 20 ini, gitu ya. Nah, kita akan coba di sini. Untuk X plus Y lebih kecil 20. Kita kemarin diuji dengan titik 0,0 di sini. X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0 itu pasti 0. Katanya lebih kecil dari 20, berarti betul. Berarti 0 itu lebih kecil 20. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah sesuai dengan arah yang ke 0,0 ke sini. Nah, di sini Bapak mungkin berbeda di soal. Berarti di sini itu Bapak menyatakan bahwa himpunan penyelesaian adalah daerah bersih. Berarti yang kotor bukan, gitu ya. Nah, yang diarsir berarti ini bukan. Yang bersih adalah himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, 8x plus 24y itu sama dengan 400. Nah, kita lihat di sini. Misalkan x-nya 0, 8 kali 0, maka isi y-nya adalah harus 400 dibagi 24. Nah, berapa 400 dibagi 24? Nah, kita lihat bahwa kira-kira 200 dibagi 24 itu adalah, misalkan kalau dibagi
Misalkan hasilnya 16, sekian gitu ya. Misalkan 400 dibagi 24 adalah 16, sekian. Berarti si Y-nya itu 16, taruh aja di sini. 16, sekian titik gitu ya. Pasnya berapa? Nah, kemudian ketika si Y-nya 0, berarti 24 kali 0 itu 0. Berarti si X-nya berapa? Kita bagikan saja, berarti 8X sama dengan 400. 400 dibagi 8. Berarti kurang lebih 50. Gitu. Nah, kita gambarkan semisal 50 di sini. Kita hubungkan garisnya antara garis 16, sekian dengan 50. Nah, menjadi seperti ini. Ini adalah garis untuk 8X plus 24 Y lebih kecil dari 400. Kita harus uji lagi kemana arahnya gitu dengan titik 0,0 di sini. Nah, misalkan 8 kali 0, 24 kali 0 ditambah 24 kali 0 berarti hasilnya 0. 0 tambah 0, 0. 0 itu lebih kecil dari 0 itu katanya lebih kecil dari 400, betul. 0 lebih kecil dari 400. Berarti arahnya yang ke sini. Nah, berarti untuk garis 8X plus 24Y lebih kecil dari 400. Nah, yang diarsir ini adalah yang bukan. Berarti yang semua diarsir bukan. Kemudian kita lihat lagi syarat yang lainnya, X itu harus lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar dari 0, kita X itu dari sini. Berarti 1, 2, 3, 20, 50 itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Yang bukan yang mana? Berarti yang bukan yang sini, dibatas lagi. Kemudian Y itu lebih besar dari 0. Y 0 di sini lebih besar dari 0, berarti 1, 2, 3, sekian, 100, 200 dan seterusnya. Berarti yang ke bawah bukan, berarti yang bukan ini adalah yang diarsir. Berarti himpunan penyelesaian adalah yang ini, daerah yang bersih gitu ya. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang nomor 2, anak-anak. Di sini suatu industri rumah tangga memproduksi dua jenis roti. Jadi ada roti A dan roti B. Roti A memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Roti B memerlukan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Banyak tepung yang tersedia 2,25 kg, sedangkan banyak mentega yang tersedia 1,25 kg. Pemilik industri ingin membuat kedua jenis roti sebanyak-banyaknya gitu. Modelkan permasalahan tersebut. Nah, sama seperti yang nomor 1 ya. Jadi kita lihat di sini suatu rumah tangga produksi dua jenis roti, ada A dan B. Nah, pemisalannya adalah misalkan di sini kan bahan yang ada itu yang pertama tepung, kemudian yang kedua adalah mentega gitu. Misalkan si jenis rotinya itu ada roti A dan roti B. Nah, untuk roti A itu tepung yang diperlukan di sini di soal sebesar 150 gram. Kemudian menteganya itu sebesar 50 gram. Kemudian untuk roti B itu adalah sebesar tepungnya itu 75 gram dan si menteganya juga sama sebesar 75 gram. Nah, kemudian pemilik industri di sini jumlah. Nah, ini kendala untuk tepung. Si tepung ini kan maksimalnya harus 2,25 kg. Jadi persediaan tepung 2,25 dan persediaan untuk mentega sebesar 1,25 kg. Nah, berarti kita misalkan saja di sini roti A sebagai X dan roti B itu sebagai Y. Berarti untuk membuat sebuah roti A itu roti A itu X dan roti B itu sama dengan Y. Berarti di sini kita tuliskan saja 150 X ditambah 75 Y, karena 75 gram untuk roti ini Y, itu kendalanya si tepungnya itu 2,25 kg. Berarti lebih kecil, nggak boleh lebih karena maksimal di sini ketersediaan suplai tepung 2,25, berarti lebih kecil atau sama dengan dari 2,25 kg. Nah, kalian samakan dulu satuannya. Ini kan yang atas gram-gram, ini kilogram.
kalian boleh dikegramkan atau ke kilogram. Karena Bapak di sini akan dikegramkan 2,25 kg berarti setara dengan 2250. Nah, setara dengan 2250 gram. Kemudian yang kedua, 50 gram berarti 50 X ditambah 75Y dari sini. 75Y itu harus lebih kecil atau sama dengan 1250 karena kita 1,25 kilogramnya dikonversi ke gram dari kilogram. Nah, kita sudah mendapatkan dua pernyataan ya, dua pertidaksamaan. Kemudian syarat yang lain pasti sudah jelas di sini. X itu harus lebih besar dari 0 dan Y juga harus lebih besar dari 0 gitu. Kemudian sebetulnya ini bisa diperkecil ya, yang ini. Nah, yang ini yang 150X plus 75Y lebih kecil 2250. Kita bisa bagi semuanya dengan angka 50. 150 dibagi 50, dibagi dengan, ini soalnya salah ya, harusnya ini 50, maaf. Nah, ini 50 ya. Jadi nah, dilihat 150 tepung udah 50 gram, berarti ini 50. Kita bagi dengan 50 semuanya. 150 dibagi 50 pasti 3. 3X plus 50 dibagi 50 sama dengan 1Y, karena semua ini dibagi 50 lebih kecil dari 2250 dibagi 50, itu hasilnya 45. Kemudian yang ini 50X plus 75Y lebih kecil dari 1250, kita bisa bagi dengan semuanya dengan angka yang sama. Di sini kita bisa bagi dengan angka 25. 50 dibagi 25 hasilnya adalah 25. 50 dibagi 25 hasilnya 2X. Kemudian 75 dibagi 25 adalah 3Y. Nah, yang ini 1250 dibagi 25 itu sama dengan 50. Nah, ini berarti persamaan yang atas dan bawah sama nanti ya, tapi ini lebih sederhananya lagi. Kemudian syarat yang kedua, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Sama seperti yang soal nomor 1, silahkan kalian gambarkan dalam sebuah koordinat kartesius. Di sini misalkan Bapak gambar seperti ini pemisalannya. X lebih besar dari 0 sudah jelas, berarti yang ini bukan. Kemudian Y lebih besar dari 0, yang ini juga bukan. Ini Y, ini X. Kemudian kita lihat yang persamaan ini, 3X plus Y lebih kecil dari 45. Kalau misalkan X-nya 0 berarti Y-nya itu adalah 45. Misalkan di sini 45. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya berapa? 3X sama dengan 45. Berarti X sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Pemisalan 15 di sini. Kalian silahkan hubungkan dengan garis yang tegas. Kemudian kita tentukan. Ini misalkan sebuah garis untuk 3X plus Y lebih kecil dari 45. Dengan menguji sama, pasti kalau lebih kecil itu arahnya menuju 0,0 di sini. Berarti yang menuju 0,0 betul. Itu adalah himpunan penyelesaian dan yang lainnya adalah bukan. Kemudian kita uji lagi dengan yang pertidaksamaan yang kedua. Ketika X-nya 0 berarti 2 kali 0, 3Y lebih sama dengan 50. Berarti Y sama dengan 50 dibagi 3. 50 dibagi 3 itu kurang lebih sekitar 16,6. Mungkin di sini kurang lebih 16,6. Maaf, salah. Y-nya ya, maaf. Y-nya 16,6. Karena 50 dibagi 3Y di sini mungkin 16,6. Kemudian kalau Y-nya 0, 3 kali 0, 0. Berarti 2X sama dengan 50. Berarti X sama dengan 50 dibagi 2 sebesar 25. Kurang lebih 25 misalkan di sini. 25. Maka kalian hubungkan saja garisnya. Kalian hubungkan. Nah, ini yang kedua adalah garis untuk 2X plus 3Y lebih kecil dari 50. Karena lebih kecil pasti arahnya menuju 0,0. Nah, gitu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih yang ini. Mungkin nanti di soal kebalikan ya. Bisa yang bersih itu himpunan penyelesaian atau yang kotor itu himpunan penyelesaian. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga pembelajaran yang singkat ini bermakna buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan buat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.